Beyond Time, bab 560-561. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kuil gereja katedral bulan merah melayang di atas lautan api langit, memancarkan cahaya merah tak terbatas seperti darah segar. Detak jantungnya bergema jauh dan luas. Setiap kultivator yang melihatnya akan merasa terguncang secara mental, dan bahkan tidak akan berani menatapnya. Mereka hanya akan berlutut dan bersujud dari kejauhan sampai bangunan itu berlalu. Katedral bulan merah tidak peduli apapun. Bagi katedral, mereka adalah ternak. Hewan yang dibiarkan berkeliaran bebas. Bahkan, semakin aktif mereka, semakin baik, karena itu berarti energi dan darah mereka akan penuh vitalitas. Para kultivator katedral di asteroid masih menutup mata mereka. Sementara itu, di dalam katedral itu sendiri terdapat 7 sosok berjubah merah, semuanya duduk bersila. Masing-masing berasal dari spesies yang berbeda, dengan satu di antaranya duduk di kursi kehormatan, dan 6 lainnya duduk di posisi yang lebih rendah. Di kursi kehormatan duduk seorang wing flyer yang wajahnya yang berbulu tidak menunjukkan ekspresi wajah yang jelas. Fluktuasi void returning hampir tidak terdeteksi padanya. Adapun 6 orang lainnya yang hadir, mereka semua mirip dengan wanita berbaju merah, karena mereka memiliki basis kultivasi spirit trove. Mereka semua menunggu rekan mereka kembali. Tugas membagikan makanan dan memperkuat mantra perlindungan akan mengakibatkan adanya tanda yang sulit untuk ditangani. Itulah sebabnya, biasanya, orang-orang yang kurang penting dikirim untuk menanganinya. Lava membuat mustahil untuk memeriksa situasi dengan indera ilahi. Dan meskipun prosesnya tampak memakan waktu lebih lama dari biasanya, mengingat status dan kemampuan mental mereka, tidak satu pun dari mereka yang terlalu khawatir bahwa sesuatu akan terjadi. Itulah sebabnya mereka hanya duduk di sana bermeditasi dan menunggu. Mereka tidak tahu bahwa 3.000 meter di bawah permukaan lava, rekan mereka, wanita berbaju merah, tampak sangat terkejut. Su Qing, yang didorong oleh niat membunuh di hatinya, menggunakan seluruh kekuatan jiwa baru bulan ungunya, yang memungkinkannya untuk mengendalikan mantra perlindungan katedral bulan merah dan mengubah kekuatannya menjadi 8 tangan merah besar yang melesat ke arah wanita berbaju merah. Pada saat kritis itu, wanita itu gemetar hingga ke inti jiwanya. Dia tahu bahwa tingkat otoritasnya tidak melebihi musuh ini. Jika dia tidak memiliki medali komando dari patriarknya, dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk membela diri. Satu-satunya keunggulannya saat ini adalah basis kultivasinya. Meskipun dia baru dalam tahap pembentukan dao dan peningkatan bintang fajar, dia baru saja akan membentuk dao surgawinya. Dengan kemampuan bertempur yang begitu kuat, dia cukup kuat untuk menghancurkan kultivator Naschen Soul manapun yang dia temui. Sialan, jika kita berada di lokasi lain, aku bisa membunuhnya semudah membalikkan tanganku. Dengan mata merah, dia dengan cepat melakukan gerakan mantra 2 tangan dan mengulurkan kedua tangannya ke arah yang berlawanan. Seketika, sebuah tempat penyimpanan rahasia ilusi terbentuk di belakangnya, yang memuntahkan api dan petir ke arah musuhnya. Kemudian 8 tangan merah darah itu menghantam target mereka. Suara dentuman teredam menyebar di bawah lava. Darah menyembur keluar dari mulut wanita itu saat kekuatan yang diberikan oleh tangan-tangan merah darah itu diredam oleh medali komandonya dan berbagai kekuatan pertahanannya. Darah menetes di dagunya, dia berkata, tidak masalah dari mana kau berasal, atau bagaimana kau memiliki otoritas ilahi itu. Pada akhirnya, basis kultivasimu terlalu lemah. Dengan mata berbinar, dia menghentikan langkah mundurnya dan bersiap untuk menerjang dan menangkap musuh ini hidup-hidup. Tampaknya sudah pasti bahwa menangkap orang ini sebagai tawanan akan menimbulkan kehebohan besar di katedral bulan merah. Itu akan dianggap sebagai jasa yang terpuji yang akan memberinya imbalan besar. Dengan pikiran itu di benaknya, matanya berkilat penuh tekad, dan dia melambaikan tangannya, menyebabkan proyeksi harta karun rahasianya meraung seolah-olah itu adalah binatang buas raksasa. Kekuatan yang menakutkan menyapu tepat ke arah Su Qing. Su Qing mengerutkan kening dan menghela napas dalam hati. Mantra perlindungan bulan merah di sini sangat kuat. Hanya karena otoritas ilahi yang dimiliki Su Qing lah dia mampu melakukan sesuatu dengan mantra-mantra itu.
Dan jika seseorang datang dengan medali perintah yang sedikit lebih berwibawa, maka dia bahkan tidak akan mampu melakukan itu. Dan bahkan saat itu pun, dia hanya bisa melepaskan sebagian kecil dari potensinya. Saat harta karun rahasia lawannya semakin mendekat, membawa tekanan yang luar biasa, ia merasa baik-baik saja secara fisik. Tetapi jiwanya gemetar dan memancarkan sensasi krisis mematikan yang hebat. Dengan mata berbinar penuh tekad yang tak tergoyahkan, ia mengayunkan kedua tangannya ke depan, menyebabkan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu. Jiwa bulan ungu yang baru lahir itu termanifestasi di atas kepalanya, berubah menjadi bulan ungu yang terlihat. Begitu bulan itu muncul ke permukaan, lava di sekitarnya pun berubah menjadi ungu. Kekuatan mantra perlindungan lainnya menyapu ke arahnya, menciptakan penghalang pertahanan yang menghalangi jalan menuju harta karun rahasia wanita itu. Suara dentuman keras terdengar dan gelombang kejut menyebar ke segala arah. Wanita itu terhuyung mundur, pembuluh darah menonjol di sekujur tubuhnya, seperti cacing tanah yang menggeliat di bawah kulitnya. Ia kini jauh lebih terkejut daripada sebelumnya. "Siapa sebenarnya kau?" serunya dengan suara serak. Bulan ungu itu memberinya sensasi yang sama seperti katedral itu sendiri, dan dia merasakan naluri yang kuat untuk berlutut dan bersujud. Jika bukan karena basis kultivasinya yang memberikan jangkar yang menstabilkan kemauannya, dia pasti sudah bersujud. Perasaan itu menyebabkan kulit kepalanya merinding seolah-olah pikirannya disambar oleh 100.000 petir. Su Qing pun tidak berada dalam situasi yang jauh lebih baik. Ia berhasil menggunakan mantra penangkal bulan merah untuk memblokir serangan itu, tetapi tingkat kultivasinya jauh lebih rendah daripada lawannya sehingga ia kesulitan untuk tetap sadar. Kesulitan itu terutama terasa pada jiwanya. Rasanya seperti akan terkoyak-koyak, dan saat pikirannya bergetar, ia merasakan penglihatannya menjadi gelap. Rasanya seperti pisau telah ditusukkan ke otaknya dan diayunkan bolak-balik. Meskipun begitu, Su Qing tahu betapa gentingnya momen ini, dan dia tidak boleh lengah sedikit pun. Sambil melawan rasa sakit yang luar biasa, dia melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan. Jiwa baru bulan ungu itu juga melakukan gerakan mantra. Kemudian, kekuatan bulan ungu menyapu keluar, menjadi jaring ungu besar yang mengaktifkan jaring merah darah dan mengirimkannya bergemuruh ke arah wanita itu. Dengan amarah yang meluap, dia menggertakkan giginya dan menyebabkan pembuluh darahnya terbakar. Dia mengangkat medali komandonya tinggi-tinggi. Medali itu juga terbakar. "Pemanggilan dewa!" teriaknya melengking. Darah merembes keluar dari matanya, dan ekspresinya tampak ganas. Retakan menyebar di tubuhnya, menyebabkan lebih banyak darah mengalir. Kecuali fakta bahwa dia tidak menutupi matanya dengan tangannya, dia tampak persis seperti patung ibu merah. Kemudian, tiba-tiba, matanya meledak. Su Qing pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Hal yang sama terjadi pada Zhang Xiyun. Bahkan saat kata-katanya terus bergema, kekuatan yang dahsyat muncul di dalam diri wanita itu. Ibu merah sedang tertidur, dan sebenarnya tidak dapat dipanggil. Tetapi dengan kekuatan medali perintah, dan dengan menyalakan dirinya sendiri, wanita itu mampu melepaskan aura yang menyebabkan mantra penangkal bulan merah tiba-tiba tersentak. Su Qing langsung kehilangan sebagian kendalinya. Wanita itu memanfaatkan momen itu untuk bergerak cepat, melesat menuju permukaan lava. Dia akhirnya memilih untuk melarikan diri. Bulan ungu Su Qing terlalu menakutkan. Yang harus dia lakukan hanyalah sampai ke permukaan, dan rekan-rekannya akan menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka pasti akan bertindak, meskipun itu berarti jasa yang terpuji harus dibagi di antara mereka semua. Wanita itu tidak punya pilihan lain sekarang. Dia terlalu khawatir jika dia terus melawan, bulan ungu yang mengerikan itu mungkin akan membuatnya gila. Ketika Su Qing melihat bahwa wanita itu hendak melarikan diri, tatapan gila muncul di matanya. Tidak mungkin dia membiarkannya lolos. Dia segera bergerak mengejarnya. Saat dia melakukannya, benang-benang emas di dalam dirinya bertambah banyak hingga tingginya mencapai 9 meter. Dalam wujud itu, dia berlari menuju wanita tersebut. Sementara itu, matanya berkilat dengan cahaya aneh saat dia melambaikan kedua tangannya, menyebabkan api hitam menyembur dari tempat persembunyian rahasianya dan membentuk wajah hantu yang ganas. Wajah hantu itu menerjang ke arah Su Qing, rahangnya mengatup. Getaran menjalari tubuhnya saat tubuhnya ambruk dari ketinggian 9 meter menjadi tubuh orang biasa. Semua jiwa barunya gemetar,
dan jiwa biasa miliknya tampak seperti akan runtuh kapan saja. Untungnya, dia memiliki berkah dan perlindungan dari lampu kehidupannya, dan dengan demikian berhasil bertahan. Su Qing tahu bahwa satu pukulan lagi seperti itu akan terlalu berat untuk jiwanya. Meskipun begitu, ada alasan bagus mengapa dia memilih untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Itu menghentikan momentum wanita itu. Sebelumnya, dia melarikan diri dengan kecepatan tinggi, tetapi sekarang dia melambat sejenak. Sementara itu, teknik pemanggilan dewanya terpengaruh oleh mantra pelindung dan melemah. Bersamaan dengan itu, tingkat kendali Su Qing meningkat lagi. Sekali lagi, mantra penangkal membentuk sebuah tangan besar berwarna merah darah yang bergerak cepat ke arah wanita itu. Tangan itu bergerak dengan kecepatan tinggi, tetapi sebelum mencapai wanita itu, ia mempercepat gerakannya. Tampaknya ia akan sepenuhnya menghindari tangan yang datang itu. Namun, tepat pada saat yang tepat, mata Su Qing berbinar saat dia menatap langsung ke arahnya. Saat itu juga, dia melepaskan genomon dari kelima lampu jam matahari miliknya. Keterlambatan waktu. Tanpa peringatan apapun, wanita itu merasakan waktu di sekitarnya dihentikan secara paksa. Dia berhenti bergerak, dan tidak bisa bereaksi atau bahkan merasakan apapun. Penghentian gerakan itu akan berakibat fatal. Wanita itu pulih hanya beberapa saat kemudian, tetapi tidak sebelum tangan mantra pelindung raksasa menghantamnya dan mencengkeramnya erat. Lebih banyak tangan muncul, melingkari tubuhnya dan menyeretnya kembali. Menghentikan waktu untuk seorang ahli harta karun roh adalah sesuatu yang harus dibayar mahal oleh Su Qing. Lampu penunjuk waktu miliknya langsung mulai berkarat, dan retakan dalam menyebar di permukaannya. Namun, mereka tidak runtuh, dan Su Qing sudah bisa merasakan mereka memperbaiki diri. Tentu saja, dia tidak punya waktu untuk mempelajari detailnya. Dia masih merasakan sakit yang menusuk jiwanya, jadi dia dengan cepat melakukan gerakan mantra dua tangan untuk memanfaatkan mantra pelindung di sekitarnya. Mantra-mantra itu meledak dengan kekuatan, menyeret wanita berbaju merah ke bawah menuju jurang tempat peti mati di bawah. Sejak Su Qing menampakkan wajahnya, semua suara dari dalam peti mati telah berhenti. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Namun kini, suara menelan terdengar dari dalam. Itu adalah suara yang penuh kerinduan dan kegilaan. Saat banyak tangan mencengkeram wanita itu dan mulai menyeretnya ke bawah, wajahnya berubah muram, dan jantungnya berdebar kencang karena perasaan krisis yang mematikan. Ia gemetar dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan matanya berkilauan karena kegilaan. Ia tahu apa yang akan terjadi padanya jika ia dilempar ke dalam peti mati itu. Jadi ia melawan dengan ganas. Sayangnya, itu hanya sedikit memperlambat prosesnya, ia terus semakin dekat dengan peti mati itu. Keputusasaan terpancar dari matanya, dan dia menjerit meminta bantuan dengan suara melengking. Api berkobar di tubuhnya saat dia membakar basis kultivasi dan kekuatan hidupnya tanpa kendali. Karena semua itu, suaranya menjadi gelombang suara yang mampu menembus batu. Lava di area tersebut runtuh. Gelombang suara menyebabkan darah menyembur dari mulut Su Qing. Melihat wanita itu memiliki kesempatan untuk melepaskan diri, dia dengan cepat menghitung waktu, lalu menerjang ke depan. Dua tarikan napas kemudian, dia mendekati wanita itu. Dengan kedua tangannya terentang ke depan, dia menjadi senjata yang menghantam wanita itu. Dia menggunakan momentumnya sendiri untuk mendorongnya ke jurang. Berada sedekat itu menyebabkan jiwanya mulai hancur berkeping-keping. Namun, dengan kekuatan tekad yang luar biasa, ia bertahan selama 6 tarikan napas. Itulah waktu yang dibutuhkan untuk menggunakan mantra pelindung tangan untuk mendorongnya ke jurang. Peti mati perunggu di kedalaman laut api surga tetap sunyi. Mantra perlindungan bulan merah berkilauan, sementara cahaya merah lava tampak mengalir selaras dengan fluktuasi mantra perlindungan tersebut. Su Qing sebenarnya tidak duduk bersila di luar peti mati. Meskipun indranya mengatakan bahwa dia duduk agak jauh, dia sebenarnya berada di tepi celah yang mengarah ke jurang, dengan punggung menghadap dunia luar. Tepat di depannya ada sepasang mata biru yang sangat besar, menatapnya, serta mulut raksasa. Su Qing begitu dekat sehingga jika dia berdiri dan melangkah maju, dia akan berada di dalam mulut itu. Su Qing mendongak menatap mata biru itu dan berkata pelan, "Senior, rasanya memang tidak enak." Dia terus menyebarkan racun di sekitarnya, sambil mempertahankan sikap yang benar-benar tulus. "Menarik, kapan kamu menyadarinya?"
Suara itu membawa serta angin yang merusak. Meskipun begitu, angin yang merusak itu tidak mengubah persepsi Su Qing terhadap sekitarnya. Dia menghela napas. Senior, ketika Anda mengubah persepsi saya, membuat saya berpikir bahwa saya sedang menjauh padahal yang saya lakukan adalah sebaliknya. Yah, saya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Jadi, jawab suara itu dengan nada yang sulit dipahami, kau duduk bersila di situ, hanya 1 langkah dariku. 1 langkah lebih dekat, senior, kata Su Qing dengan tenang, dan Anda akan diracuni. Suara dari dalam peti mati itu tidak menjawab. Su Qing tidak menambahkan apapun. Waktu terasa lama berlalu. Akhirnya, suara di dalam peti mati itu berkata, karena kau telah mencuri otoritas Ibu Merah, nak, apakah itu berarti kau bisa melakukan lebih dari sekadar mengendalikan mantra perlindungan? Bisakah kau menyerapnya juga? Su Qing menunduk dan dengan cepat menganalisis situasi. Dia tidak yakin dengan maksud pertanyaan suara itu. Dia merasa diminta untuk membuktikan nilainya. Tetapi rasanya juga seperti semacam jebakan, mungkin untuk memancingnya agar mengurangi kekuatan pembatas dari mantra perlindungan. Sulit untuk dipastikan, dan jika dia melakukan kesalahan, dia bisa berakhir terkutuk oleh berbagai macam kesengsaraan. Alih-alih mencoba menimbang semua pro dan kontra, dia memutuskan untuk sekadar menyampaikan kekhawatirannya dengan hormat. Seringkali, bersikap langsung adalah taktik terbaik. Namun, ketika Anda menggunakan taktik itu, Anda harus memiliki alasan yang kuat untuk mendukungnya. Setelah hening sejenak dari dalam peti mati, tawa pun terdengar. Kau jauh lebih menarik daripada yang terlihat pada awalnya, nak. Kau jelas jauh lebih berhati-hati daripada orang lain yang datang menemuiku. Ah, sudahlah. Setelah kau keluar, tunjukkan padaku apa yang mampu kau lakukan. Su Qing berdiri. Setelah berpikir sejenak, ia menyatukan kedua tangannya dan membungkuk. Kemudian, tanpa ragu-ragu, ia melangkah ke kiri. Langkah itu membuatnya mundur, bukan 1 langkah ke kiri. Mata makhluk misterius di dalam peti mati itu berkilauan samar. Begitu saja, Su Qing melangkah keluar dari celah yang menuju jurang. Saat berada di luar, matanya menjadi kosong sesaat, lalu kembali normal. Rasa takut masih menghantuinya, tetapi ia menekannya. Ia tahu betul bahwa ia baru saja berjalan di garis antara hidup dan mati. Jika ia tidak menangani semuanya dengan sempurna, itu akan berarti akhir dari segalanya. Entitas di dalam peti mati hanya berbicara setengah benar. Meskipun ia setuju untuk membiarkannya pergi, Su Qing tahu bahwa itu adalah ujian untuk melihat apakah ia benar-benar dapat menembus kabut ilusi yang telah mengelilinginya. Meskipun ia telah berhasil melangkah pergi, itu tidak berarti bahaya telah sepenuhnya berlalu. Su Qing mengulurkan tangannya dan perlahan mengepalkannya. Saat dia melakukannya, kekuatan mantra penangkal bulan merah menyapu ke arahnya, berkumpul di tangannya, dan menciptakan bola cahaya merah menyilaukan. Tak lama kemudian, Su Qing melonggarkan cengkeramannya. Jiwa baru bulan ungu di dalam dirinya kemudian menarik napas dalam-dalam, dan cahaya merah di tangan Su Qing menjadi sejumlah benang yang memasuki bulan ungu. Bulan ungu itu segera mulai bersinar lebih terang. Su Qing memang bisa menyerap kekuatan mantra penangkal. Namun, dia tidak bisa menyerap terlalu banyak. Hanya itu yang bisa saya lakukan, senior, katanya pelan. Suara di dalam peti mati itu tertawa. Hanya itu yang bisa kau lakukan. Atau hanya itu yang berani kau lakukan. Hanya ini yang bisa saya lakukan, kata Su Qing dengan nada sangat serius. Mata itu menatap Su Qing dalam-dalam, lalu makhluk itu menghembuskan napas. Ia mengandung energi penuh takdir surgawi dari wanita berbaju merah yang telah dimangsa sebelumnya. Saat berputar ke arah Su Qing, ia berubah menjadi sepotong buah berwarna putih. Aku butuh kau melakukan sesuatu untukku, nak. Dan takdir surgawi ini adalah uang muka untuk itu. Su Qing berpikir sejenak, lalu mengambil takdir surga. Apa instruksi Anda, senior? Aku tak akan membahas detailnya sekarang. Akan kuceritakan nanti. Setelah mengucapkan kata-kata yang sangat bermakna itu, mata biru itu perlahan tertutup. Semuanya kembali normal. Memaksa dirinya untuk mengabaikan keraguannya, Su Qing mundur, lalu melesat pergi. Ketika dia sudah agak jauh, dia akhirnya menghela napas lega. Di dalam dirinya, di D132, desahan lega lainnya terdengar. Itu berasal dari jari dewa. Aku hampir mati ketakutan. Gerutu jari sang dewa.
Tidak bisakah kau bahagia dengan nasibmu? Apakah kau selalu harus membangunkanku dengan makhluk-makhluk menakutkan seperti itu? Su Qing mengingat kembali semua yang baru saja terjadi, dan merasakan ketakutan masih menyelimutinya. Alasan dia mampu mendeteksi perubahan persepsinya adalah karena jari itu telah terangsang dan berteriak agar dia tidak melangkah maju. Jari itu juga yang memberitahunya cara melarikan diri dari celah yang menuju jurang. Jiwamu terlalu lemah, kata jari itu dengan marah. Jika kau tidak melakukan sesuatu untuk memperkuatnya, maka mengingat penilaianmu dalam situasi bunuh diri ini, cepat atau lambat kau akan berakhir mati. Su Qing mengangguk dan menjawab, terima kasih banyak atas bantuan Anda, senior. Tuan, apakah ada kemungkinan Anda memiliki beberapa ide tentang bagaimana meningkatkan jiwa saya? Kalau aku bisa, aku tidak akan menjadi klon. Jentikan jari dewa itu dengan marah. Kenyataannya, ia merasa terhina karena begitu ketakutan. Lapar, aku sangat lapar. Aku tahu, kata Su Qing menenangkan. Aku akan mencarikanmu sesuatu untuk dimakan. Dia sama sekali tidak terganggu oleh kemarahan jari itu. Lagi pula, jari dewa itu adalah tahanan yang dikurung oleh Su Qing sendiri. Namun jari itu tetap membantu. Wajar jika jari itu sedikit emosional setelah semua itu. Aku ingin makan makanan hidup, teriak jari itu dengan marah. Baiklah, jawab Su Qing. Dan jumlahnya sangat banyak. Tentu saja, aku ingin makan. Oke, akan saya ambilkan untukmu. Melihat betapa kooperatifnya Su Qing, jari itu tiba-tiba menyadari bahwa Su Qing pasti sedang melakukan semacam penipuan. Kedepannya, akan jauh lebih masuk akal untuk mengabaikan si berandal kecil itu. Setelah itu, Su Qing meninggalkan area tersebut bersama peti mati. Saat melaju menembus lahar, ia merenungkan kembali semua yang baru saja terjadi. Dia bilang aku adalah orang kedua di luar katedral bulan merah yang datang sebelum dia. Aku penasaran siapa orang pertama. Entah mengapa, pikiran pertama Su Qing adalah apakah itu kakak sulungnya di kehidupan sebelumnya. Tidak ada bukti yang mengarah pada kesimpulan itu. Itu hanya firasat, kata-kata terakhir yang diucapkan oleh makhluk itu. Jelas ada makna yang dalam kata-kata itu, meskipun Su Qing tidak yakin bagaimana menafsirkannya. Beberapa saat kemudian, dia mengeluarkan benda takdir surga yang telah diberikan kepadanya, dan memeriksanya dengan cermat. Namun, bahkan setelah memastikan benda itu aman, dia masih merasa tidak tenang, dan memutuskan untuk berkonsultasi dengan jari dewa. Jari itu mengabaikannya. Dengan ekspresi yang sama seperti biasanya, Su Qing dengan tenang berkata, senior, apakah Anda keberatan membantu saya memeriksa apakah ada sesuatu yang mencurigakan tentang takdir surgawi ini? Saya khawatir entitas di dalam peti mati itu mungkin memikirkan Anda. Jari itu memancarkan semacam perasaan ilahi. Jelas sekali, ia sangat memperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Tak lama kemudian, jari itu menegaskan bahwa takdir surgawi itu bersih. Merasa sedikit lebih tenang, Su Qing menyerapnya. Sebuah getaran menjalarinya. Takdir surga begitu kuat sehingga semua jiwa baru Su Qing menyerap sebagian, membawa mereka lebih dekat ke lingkaran besar tingkat satu kesengsaraan. Sebelumnya, hanya jiwa baru gagak emas yang mengasimilasi segudang roh yang berada di tingkat itu. Kemudian, jiwa baru bulan ungu mendekat, sementara yang lain hanya berada di tingkat awal satu kesengsaraan. Tapi sekarang, semuanya membuat kemajuan yang signifikan. Setelah memahami situasi yang terjadi, Su Qing menarik napas dalam-dalam dan mulai bergerak lagi, sambil memastikan kristal ungu miliknya bekerja sebaik mungkin untuk menyembuhkan jiwanya. Dengan cara itulah waktu berlalu. Di sebelah timur wilayah Moonlight, agak jauh dari aliansi dua sisi, sebuah hati raksasa terbang bersama dengan kuil gereja katedral bulan merah di atasnya. Para kultivator di asteroid yang mengorbit tetap diam dan tak bergerak. Namun, terlihat sesosok muncul dari dalam kuil itu sendiri, yang kemudian berdiri di depan patung Ibu Merah. Sosok itu adalah seorang wanita yang mengenakan jubah merah. Ia mendongak ke langit dengan wajah yang tampak penuh penyesalan. Seolah-olah ia sudah sangat lama tidak melihat langit. Akhirnya, ia menatap patung itu, dan ekspresinya menjadi penuh semangat dan saleh. Namun, jauh di dalam matanya terpendam kebencian yang mematikan. Jika Su Qing bisa melihat wanita itu, dia pasti akan sangat terguncang.
Itu adalah pelayan dewa yang sama yang telah dia dorong ke jurang untuk dimangsa oleh makhluk mengerikan di dalamnya. Dia jelas telah mati, namun di sini dia berada di tempat terbuka. Ada yang salah dengan indramu, Ibu Merah. Kau gagal mendeteksi pelarianku. Memang, aku hanya klon. Tapi biasanya, kau pasti sudah menyadarinya. Anak laki-laki itu sangat menarik. Sangat menarik. Berkat dia, aku bisa melahap seorang pelayan dewa dan memulihkan sebagian kekuatanku. Ketika wanita berbaju merah itu tersenyum, matanya berkilauan dengan cahaya biru. Cahaya biru itu persis sama dengan yang terlihat di mata sosok di dalam peti mati perunggu. Ternyata, dia sebenarnya adalah entitas yang sama dari dalam peti mati itu. Entitas itu telah mengubah persepsi Suking dan melakukan hal yang sama pada utusan dewa yang datang untuk memeriksa daerah tersebut. Utusan dewa itu menyadari bahwa pelayan dewa membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya karena proses pemberian makan berjalan lambat. Dan pelayan dewa itu tampaknya menikmati proses mempermainkan entitas di dalam peti mati. Utusan dewa itu memberikan teguran, lalu membawa pelayan dewa itu kembali bersamanya. Meskipun hal itu tidak biasa, perubahan persepsinya membuatnya berpikir bahwa tindakannya sepenuhnya masuk akal.